A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'du. Fayayyul hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-ayah. Alhamdulillah tahnis bin ni'mah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menurunkan pedoman ya, syumuliyah yang sempurna, pedoman hidup yang sempurna, baik itu dilihat dari zamannya, artinya sepanjang zaman, maka disebut syumuliyatuz zaman, ataupun tempat ya, artinya Quran ini dipakai, pedoman ini, Al-Quran ini dipakai di tempat manapun pasti cocok. Nah, itu disebut syumuliyatul makan. Nah, kemudian kesempurnaan dalam berbagai hududnya, berbagai hukumnya, maka disebut syumuliyatul manhaj atau minhaj. Ini sempurna, kesempurnaan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu pedoman hidup orang muslim yang pertama dan utamanya. Nanti dijelaskan oleh Rasul melalui hadisnya. Jadi hadis itu salah satu fungsinya adalah litafsir, menafsirkan, atau litabyin, menjelaskan gitu ya. Litafsil atau memperinci gitu. Jadi hadis itu untuk menjelaskan, memperinci hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Contoh, misalkan di dalam Al-Quran kan tidak disebutkan berapa rakaat sholat itu. Kemudian waktu-waktunya kan tidak ditentukan. Kapan sih gitu? Yang pastinya gitu maksudnya. Ya. Nah, makanya dalam hadis lah ya dijelaskan gitu ya. Nah, insya Allah kita akan membahas surah Ali Imran ya. Ali Imran, Ali itu keluarga, Imran itu ya nama Imran ya, seorang soleh ya, seorang yang solih. Imran itu ya, Ali itu keluarga, Imran itu ya Imran, jadi keluarga Imran, bukan Al Imran ya. Kalau Al Imran itu salah menyebutkannya. Kenapa? Karena Imran itu sudah ma'rifat, masa pakai alif lam lagi? Alif lam itu kan mubadir ya. Alif lam, masa kan alif lam li ta'rif, untuk menakrifkan, untuk ma'rifatkan. Sedangkan Imran kan manusia, seorang, sudah ma'rifat, sudah tentu gitu ma'rifat tuh. Jadi bukan Al Imran tapi Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Tapi suka ada juga yang masih menyebutkan Ali Imran gitu ya. Pada Ali Imran ya, Ali itu keluarga ya, wa Ali ya, wa ala Ali ya, Ali wa ala ke ala ke li, Ali itu keluarga, wa ala Ali dan keluarga Nabi kan gitu ya. Ali itu keluarga. Kenapa? Ali itu alif lam li ta'rif. Alif lam itu untuk memakrifatkan, untuk menghususkan. Sedangkan Imran kan sudah khusus. Seperti kitab. Kitab itu umum, tapi kalau udah Alkitab yang dimaksud Alkitab ini Al-Quran gitu. Jadi khusus. Aduh gaya banget, susah Inggris segala rupa. Keren aduh, berat aduh. Ngarang sisannya. Kalau misalkan Madinah itu kan artinya kota. Tapi kalau sudah disebut Al-Madinah, apalagi kalau sudah ada sifat yang lain, Al-Munawwarah, yang dimaksud Madinah Nabi itu, kota Nabi itu. Katanya, makanya disebut Al-Madinah itu kan kota. Al-Madinah, Al-Munawwarah artinya kota yang diterangi gitu, bersinar.
Kan Yasir nama aslinya mah. Itu hanya kalau sudah alif lam Al-Madinah. Kalau kita menyebutkan Al-Madinah, Al-Munawwarah, sudah tentu pasti Madinah yang kita maksud gitu. Bukan Madinah Indonesia gitu. Kota Indonesia. Madinah itu artinya kan kota. Kalau tidak pakai alif lam, itu artinya kota mana saja. Misalkan min aina anta? Ana min Madinati Bandung. Saya dari kota Bandung gitu. Ya, dari mana kamu berasal? Saya dari kota Bandung. Aina unwanuk misalkan. Di mana alamatmu? Aku alamatnya di sini gitu. Jalan Toriku, Torik itu jalannya, jalan Mawar, jalan Permata dan seterusnya. Ya, ini Madinah. Nah, itu alif lam. Makanya di sini bukan Al Imran, tapi Ali Imran. Ali Imran. Ini surah Ali Imran itu madaniyatun. Ini diturunkan di Madinahnya. Ayatuha ayatnya mi'atani 200 wa kullam dan seterusnya. Kita langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, biasa kita baca ta'awud dulu karena fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim, kan Allah menyebutkan. Apabila kamu membaca Al-Qur'an maka harus ta'awud dulu. Artinya memohon perlindungan dulu kepada Allah dari godaan setan. Nah, redaksinya apa? Silahkan redaksinya mau mana saja boleh. Misalkan mau a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh, atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, silahkan. Mana saja yang penting kita ta'awud. Nah, itu dalam Al-Qur'an kan? Dalam Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, maka baca ta'awud dulu kan gitu. Kemudian kenapa kita baca bismillah? Itu dalam hadis. Ya, kullu dibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa aqta fa huwa ajram. Segala sesuatu yang dianggap baik kalau tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus dari berkah, terputus dari rahmat. Maka pakai ke bismillah gitu. Kenapa? Karena baca Quran baik, maka baca bismillah gitu. Baca Quran pakai ta'awud, kenapa? Karena disuruh oleh Allah. Jadi kalau baca, kalau mau ini, karena ini dalilnya dalil khusus, fa idza qara'tal Quran kan, ketika kalian mau baca Quran maka ta'awud kan. Ketika kita mau sholat tidak boleh ta'awud dulu. Maksudnya enggak dianjurkan, enggak boleh, mah silahkan aja sih, enggak jadi masalahnya, ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Enggak usah ta'awud. Kenapa? Karena dikhususkan untuk baca Al-Qur'an. Nah, kalau baca Al-Fatihah ya. Ini maksudnya kan kalau mau sholat kan biasanya kalau bismillah ya. Kenapa? Karena sholat itu baik. Maka baca bismillah. Jadi bismillah itu disebut dalil umum, dalil am. Boleh disirkan, boleh dijaharkan, tetapi jumhur ulama itu justru disirkan. Ya, jadi cukuplah disirkan gitu. Dan cukup kata ulama ta'awudnya itu di Fatihah yang pertama saja. Jadi Fatihah yang kedua, ketiga, mah nggak usah gitu. Cukup dari awal aja gitu. Yang paling rajih ya, mengrajih. Nah, ta'awud, kemudian bismillah. Kalau bismillah mas setiap yang baik itu bismillah. Baca Quran baik bismillah dulu. Minum baik bismillah dulu, enggak usah ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Gitu ya. Maka ada dalil am, ada dalil khas. Ya, dalil khas itu dalil khusus. Kalau baca Quran ta'awud dulu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kata Rasul likulli syai'in zayyinun. Segala sesuatu ada perhiasannya, ada keindahannya. Langit keindahan kal kawakib dengan bintang itu. Jadi zayyinus samai kata Rasul, perhiasan langit itu adalah al kawakib, itu bintang. Dan zayyinul ayyam, perhiasan hari itu yaumul jumu'ah, hari Jumat, malam Jumat. Itu di hari itu dihiasi. Dan zainul layal zainul lail,
perhiasan malam itu Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar itu perhiasan pada malam hari. Nah, sedangkan Zainul Quran Bismillahirrahmanirrahim, yang menghiasi keindahan Al-Quran adalah Bismillah. Oh, kata Rasul di situ. Jadi beda pendapat sih, ada dua ya, ada yang Bismillah, ada yang enggak gitu ya. Memang di dalam hadisnya Sab'ul Masani itu memang dianggap Bismillah, yang lainnya dianggap awal mau baca aja gitu. Memang dalam hadisnya seperti itu gitu. Di dalam hadisnya memang kalau dalam yang dalam Al-Fatihah itu memang termasuk satu ayat dari Al-Fatihah gitu. Di yang lain itu disebut mafatihus suwar saja, jadi awalan untuk baca surah aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, di sini biasanya suka ada bismillah dulu ya di awalnya gitu. Alif lam mim. Kemarin di Al-Baqarah kita sudah bahas alif lam mim itu apa? Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif bukan alama ya. Alif lam mim. Ini alifnya mah alif satu harakat aja. Alif, lamnya panjang. Lam, mimnya juga dengungkan. Alif lam mim. Jadi 3 kali panjang. Lam, terus ditekannya. Lam mim. Sama 6 harokat semuanya. Ya, 6 kali 3. Berarti berapa tuh? 6 kali 3 hebat. Itu panjangnya gitu. Alif lam mim. Alif lam mim. Nah gitu. Panjang. Alif lam mim. Nah, mim itu tertutup ya. Mim gini. Nah, Allahu di sini pada Allah tafhim. Allahu, ha besar. Allahu, alif lam mim. Allahu, Allahu, bukan Allahu. Allah, Allahu, Allahu la ilaha. Nah, di sini ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan itu. Lihat, itu tauhid loh. La panjang, 5 harokat ya. Majaiz munfasil ya. La ilaha, la-nya pendek, 2 harokat, bukan pendek, 2 harokat, hanya 2 harokat. La ilaha illallah. Nah, itu banyak yang salahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Loh, la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, tasdidnya hati-hati itu yang benerin. Tasdidnya yang bener. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tasdidnya yang betul. Ya, la ilaha illallah. Nah, illallahnya keduanya biasanya jarang pakai tasdid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha gitu. La ilaha illallah. Ada tasdid. Sama dengan la ilaha illa anta la ilaha illa anta, bukan la ilaha illa anta pakai tasdid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Biasanya la jeung ini kuntum dehnya, bukan ini kuntum, ini kuntu. Tu itu saya,
Kalau kalian, inni kuntu minadh-dhalimin, bukan inni kuntum minadh-dhalimin, saya kalian dolim, bukan gitu. Aku sudah mendolimi terhadap diriku sendiri gitu. Inni kuntu minadh-dhalimin. Banyak sekali ketika bacaan-bacaan itu karena kita itu hanya dengar dulu itu, nggak lihat lapatnya, jadi sampai sekarang terbawanya gitu aja gitu. Apa cangkem teh ya? Coba at-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatul padahal ada tasyin at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatul, pakai tasdid. Kalau nggak pakai tasdid nggak sah tuh, karena itu rukun, bukan hanya al-fatihah. At-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti nggak sah sholatnya. Itu banyak masih harus diperbaiki. Termasuk dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu an la ilaha illallah ya. Ini la Allahu la ilaha illa hanya di sini ke huanya. Nanti kalau ke Allah kan Allahnya ada tasdid. Coba lihat Allah yang pertama kan Allahu la ilaha illallah, asalnya gitu kan. Kalau la ilaha illallah kan la ilaha illallah, berarti illa ada panjang, ada tasdid, illallah gitu ya. Nah, gitu. Kalau di sini la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ha itu seperti ular ngedios, hayyul qayyum, qayyum, ada tasdid tuh. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tutup mim tutup, qayyum gitu ya. Oke, coba dari alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya mad tabi'i tidak boleh 4 harokat ya, harus 2. Tapi biasanya ketika baca itu 4 harokat rata-rata. Coba nih, alif lam mim, Allahu la, tuh itu panjang tuh, terlalu panjang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru yumnya panjang, mad adli sukun. Coba sekali lagi. Kenapa? Yang mana? La nam majaiz munfasil. Itu mah 5 harokat. Yang lainnya coba. Oke, wahid isnin salas. Oke, boleh dari alif lam mim, boleh nggak apa-apa. Biasanya komandoannya mana? Oke, wahid isnin salas. Oh, dari alif lam mim nggak apa-apa, sok dari alif lam lagi. Oke, ulang. Baik, isnin salas. Alif lam. Oke. Sok. 1, 2, 3. Alif lam. Yang lain sudah lumayan, tapi ilahnya la ilaha itu terlalu panjang tuh la-nya ya. La ilaha. Nah, la-nya yang kedua ilaha itu tetap 2 harokatnya gitu.
Oke, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Nazzala, za itu zat ya. Nazzala, nazzala, pendek semuanya. Nazzala alaikal kitaba, alaikal. Nah, si lidahnya nggak boleh meringkal ke sini. Alaikal, nggak boleh, tapi ke sini. Alaikal, nempel ke langit-langit. Nazzala alaikal kitaba, nggak boleh ada tawalud, ada mantuan tek gitu, nggak boleh. Alaikal, ada le-nya, nggak boleh ya. Nazzala alaikal kitaba bil, tetap kan bil, bukan bil haqqi, bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala ihfa wa anzala at-taurata wal injil jaji wal injil. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Oke, coba. Di dia mau kudu di apa-apa segala rupanya, masalah akdar. Nazalanya nazala dar. 1, 2, 3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, 5 adalah ulang lagi dari 5-nya. 5 baina. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah lah yang Maha tahu apa arti alif lam mim ya. Mafatihus suwar. Allah, Allah lah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Di sininya la-nya la nafiatul jinsi. La nafiatul jinsi itu la anu sama sekali tidak ada. Ya, beda dengan la nafiatul wahdah. Cirinya apa? Kalau la nafiatul jinsi itu cirinya dipatahkan. Jadi kalau la ilaha, nah kalau la haula mah bisa dibaca la haulun wala quwwatun illa billah, tidak bisa. Karena itu la-nya bisa disebut la nafiatul jinsi, bisa la nafiatul wahdah. Gitu. Kenapa? Karena gini, kalau la haula wala quwata illa billah itu sudah benar-benar tauhid, mengesahkan kepada Allah. Pokoknya saya tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali benar-benar karena Allah. Itu sudah tauhid. Kalau membaca la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau misalkan, oh, kan saya ngaji bisa gerak saya. Kalau saya nggak mau, maka nggak jadi. Berarti ada kekuatan dong aku, kan gitu. Berarti boleh dibaca la haulun wala quwwatun illa billah, boleh. La khaufun, nah gitu. Nah kan la khaufun, aku tidak ada ketakutan, tapi masih ada takut. Nah itulah khaufun, di situ la-nya la nafiatul wahdah. Jadi tidak ada ketakutan, pas tapi masih ada gitu. Yang lain enggak totalitas benar-benar enggak ada gitu maksudnya. Masih ada. Kalau sudah pakai fathah, mabni fathah, itu la haula sama sekali tidak ada. La haula atau la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali, tidak ada. Nah ini disebut nafyun. Dalam tauhid itu nafyun, ya. Maka la ilaha, tidak Tuhan, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Di situ isbat namanya. Isbat itu menetapkan hanya Allah, tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah maka nafyun isbat. Nafyunnya tidak ada. Makanya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ini disyaratkan dengan kepala kita. La, tidak ada kan? Tidak ada Tuhan. La ilaha
illallah, illallah itu tetapkan hanya Allah gitu. Makanya la ilaha illallah kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tauhid. Jadi bukan hanya kikiran, hanya la ilaha illallah lagi gitu, bukan gitu atau gigi kan, tetapi ada makna di situ. Tauhid ya, atau gini la ilaha illallah gitu ya. Kan logika kita juga kan, kalau tidak ada kan kita biasanya gini, la ilaha illallah. Nah, isbat illallahnya maka masukkan ke hati, la ilaha illallah. Kenapa? Karena setan itu bercokolnya di hati di sini. Makanya ketika kita sering menyebutkan Allah, la ilaha illallah, dia tidak senang, tidak nyaman di hati itu, gitu. Ya. La ilaha illallah. Ke kiri dulu, ke kanan dulu boleh itu mah. Jadi la ilaha illallah, boleh kadang la ilaha illallah gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah, illa huwa, kecuali Dia Allah. Ya. Nah, di sini berarti satu. Kalau Tuhan itu kan disebut sembahan. Sembahan itu disebut Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan atau sembahan boleh saja ya. Karena sebutan yang disembah itu Tuhan. Hanya sebutan aja itu mah ya. Mau Tuhan mau sembahan silahkan. Karena bukan rata-rata memang yang disembah itu Tuhan. Maka tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah Tuhan gitu. Nah, inilah nafiatul jinsi disebutnya. Nih gitunya. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, satu la ilaha itu disebut nafyun, nafi, menafikan tidak ada. Illallah isbat, menetapkan hanya kepada Allah. Itu tauhid ya. Nah, di sini tauhidullah, makanya di sini di sini ayat ini menyebutkan awal surah Ali Imran, di sini menyebutkan tauhidullah, artinya mengesahkan Allah. Nah, berarti Allah memiliki sifat wahdaniyat. Nah, wahdaniyat. Nah, sifat yang kalau di Imam Asy'ariyah namanya, Imam Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi. Nah, disebut itu tauhid namanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau di dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada sifat yang wajib bagi Allah, yaitu 20. Ada yang mustahil bagi Allah, yaitu 20. Ada yang jaiz 1. Itu teh ahli sunnah wal jamaah. Kalau mustahil 20, jaiz 1. Nah, itu teh di Asy'ari di apa? Disebut ahli sunnah wal jamaah disebutnya. Tetapi kalau Mu'tazilah itu tidak mengenal sifat yang 20 tersebut. Syiah tidak mengenal sifat 20. Tidak mengenal. Yang dikenalkan ini, yang sifat 20 yang kita pelajari itu Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi. Gitu. NU lah kalau di kita mah. Tapi sebetulnya bukan NU saja yang disebut ahli sunnah itu, Persatuan Muhammadiyah itu disebut ahli sunnah. Ya, ahli sunnah itu. Maka tetapi yang dulu itu yang disebut ahli sunnah itu seperti itu. Makanya Mu'tazilah tidak mengenal sifat-sifat itu. Sifatnya apa? Sifatnya yang ada di dalam Asmaul Husna dan seterusnya gitu. Itu sifat-sifatnya. Ya. Jadi tidak mewajibkan, kan kita sifat yang wajib bagi Allah 20 gitu. Tapi ada juga yang nanti disebut sifat yang wajib bagi Allah ada 13. Ya, sampai kalam gitu. Sampai ada 13 ya. Jadi wujud sampai kalam 13. Ada yang menunjukkan 20. Ya, itu Asy'ariyah ya, atau disebut ahli sunnah. Nggak apa-apa lah pokoknya. Tapi di sini kita tauhidullah. Ini di sini menerangkan tauhidullah. Oke lah dalam Asy'ariyah yang tauhidnya tauhid Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi, ini sifat yang keenam, yaitu sifat wahdaniyat, mengesahkan Allah. Allah itu esanya dalam apa? Mandin saya cahit apa?
Hilafnya. Wah, tuh kengeng. Ada ya. Oke, bisa. Di sini wahdaniyat itu ada 3 menurut Asy'ariyah nih ya, menurut Asy'ariyah itu wahdaniyat fidat, wahdaniyat fis sifat, dan wahdaniyat fil af'al. Ya. Yang lain mah tidak. Ya, gitu. Jadi wahdaniyat itu wahdaniyat fidat, fis sifat, dan fil af'al gitu. Nah, di sini tidak ada Tuhan selain Allah kecuali Allah, makanya disebut wahdaniyat itu apa wahdaniyat? Kalau menurut bahasa wahdaniyat itu kan esa. Tapi menurut istilah tauhid Asy'ariyah bukan esa, tapi tidak berbilang. Makanya mustahilnya ta'addud. Ta'addud itu ada bilangannya. Jadi ke Allah itu tidak ada bilangan. Walaupun satu. Bukan satu. Kalau satu pasti ada 2, ada nolnya gitu, ada sebelumnya, ada sesudahnya. Gitu. Makanya itu teh ahad itu dimana kepada Allah itu bukan satu, tetapi makanya oleh orang Indonesia itu disebut esa gitu, supaya tidak ada bandingan gitu. Tuhan yang Maha Esa gitu, tidak berbilang. Namun bahasa mah memang satu, tetapi satunya beda dengan kita gitu. Yang dimaksud tidak berbilang itu. Contoh lah, satunya kita itu kan tersusun dari beberapa juz. Nah, Allah mah satunya tidak seperti itu. Nah, dikhawatirkan kalau ada bilangan satu setengah tambah setengah sama dengan 1, takutnya seperti itu. Atau 1 kali 1 sama dengan 1, takutnya seperti itu. Ya, makanya di dalam tauhid disebut ta'addud ya. Tidak berbilang gitu ya, maka mustahil ada bilangannya gitu. Itu wahdaniyat ya. Kalau tauhid seperti itu ya. Allah la ilaha illa huwa, dialah al-hayyu. Di sini hidup. Hidupnya di sini alladzi la yamutu. Hidupnya tidak pernah mati dan tidak diawali dengan mati. Hayyu itu hidup, la yamutu, tidak ada matinya. Hidupnya tidak akan ada mati. Beda dengan makhluk. Semua makhluk pasti ada matinya. Makhluk apa yang tidak akan mati? Pasti mati. Ya, semuanya akan mati. Semuanya dimatikan dulu. Termasuk malaikat maut dimatikan sendiri, kata Allah, cabut sendiri. Itu yang penjaga neraka yang menyiksa orang kafir kan dia di neraka kekal. Orang kafir kan kekal di neraka. Itu kan ada malaikat yang jaganya kan. Jadi kekal juga dong malaikatnya. Sebelum kan maksudnya kiamat kan matinya tuh. Kan kalau ada kekal di neraka atau di surga mas setelah mati kan. Setelah kiamat maksudnya. Setelah dihisab kan ke neraka, ke surga kan itu baru ada malaikat itu. Nah, malaikat itu walaupun hanya sekejap mati pasti. Seperti malaikat Israil yang mencabut nyawa setelah semuanya habis mati. Jadi dibangkitkan itu dia bukan manusia aja, Pak. Ya, tidak bukan manusia saja, semuanya malaikat. Bangkitkan. Hanya akulah yang kekal. Jadi hayyu itu di sini tidak pernah akan mati. Alladzi la yamutu, semuanya akan mati kecuali aku. Termasuk malaikat semuanya. Kata malaikat, ya Allah sudah semuanya, cari lagi, bisa ada yang terlewat, cari lagi. Udah ya Allah sudah, ya coba ya. Cari lagi sekali lagi 3 kali supaya benar-benar udah nggak ada, tinggal aku sendiri. Oke, kamu mati sendiri, dicabut nyawa sendiri. Cabut nyawa sendiri kan. Nyabut nyawa sendiri pastilah launan lah pelan-pelan. Tapi kalau ada manusia cenah ngoroboknya nyerina, dicabut nyawa dia gitu. Cabut terus itu mati. Kenapa kan Allah sudah mengatakan kan setiap yang bernyawa itu akan merasakan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa
Ya, setiap apa saja yang akan merasakan mati. Ya, malaikat, jin semuanya mati kecuali aku, kata Allah. Maka di sini al-hayyu, hidupnya itu tidak pernah, la yamutu alladzi la yamutu wa la yazulu, dan tidak pernah Allah itu memiliki tempat. Maka disebut tadi wahdaniyat. Wahdaniyatnya Allah itu tidak pernah memiliki tempat. Makanya kalau kita menyebutkan Allah itu ada di langit, itu berarti Allah memiliki tempat. Kalau Allah memiliki tempat, berarti Allah butuh terhadap tempat. Kalau Allah butuh terhadap tempat, tidak mungkin Al-Qayyum selanjutnya. Al-Qayyum itu berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lain. Tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan yang menciptakan, tidak memerlukan yang menolong, membantu, sekutu. Innallaha ma'as-sabirin, innallah sesungguhnya Allah ma'a menyertai sabirin, orang yang sabar. Artinya Allah akan menolong selalu orang-orang. Ma'a itu serta, menyertai atau menolong orang-orang yang sabar. Bukan apa ya, Allahnya yang ada di situ kan? Oh bukan ya, nama di situ bukan makna ilsok, bukan ilsok itu rapat gitu. Allah itu ada di hati, bukan maksudnya Allah itu di hati di sini, tetapi maksudnya Allah harus ada dihadirkan di hati gitu. Nah. Sifat laisa kamislihi syai'un, laisa kamislihi itu mensifati semua sifat. Iya, iya betul. Iya. Iya. Mensifati semua itu. Iya betul. Jadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai dalam sifatnya, dalam datnya, dalam afalnya. Gitu. Kan Allah satu dalam pekerjaannya, artinya ketika Allah mengadakan atau mentiadakan tidak memerlukan yang lain. Dengan kalau menyambut nyawa nyuruh ke Israel, itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah, bukan Allah bukan. Hanya semuanya dikasih tugas masing-masing. Seperti manusia kan tugas pokoknya dua, khalifah fil ardi dan ibadullah fil ardi. Sebagai khalifah untuk mengurus bumi ini, dan ibadullah sebagai hamba Allah supaya nanti di akhirat yang bahagia. Jadi dunia bahagia, di akhirat bahagia. Tuh. Itu tauhid. Esanya Allah itu semuanya. Makanya di situ laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupainya. Tidak ada samanya. Makanya kalau gitu Allah teh siga kumaha, kalau nyebutkan siga kumaha kayak gimana, berarti ada bandingannya dong gitu. Padahal di dalam Al-Ikhlas sudah jelas ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu itu yang menyamainya. Kufu tidak ada. Makanya kenapa banyak orang yang berpikir yang masuk Islam itu rata-rata dengan Al-Ikhlas. Karena tauhidnya benar-benar Al-Ikhlas itu. Coba di situ Al-Ikhlas, masyaallah karimnya. Nah, Al-Hayyu itu hidup, la yamutu. Al-Qayyum itu al-qaimu bidatihi, artinya dia berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lain, dengan zatnya aja. Tidak ada yang lain. Nah, makanya beda pemahaman Mu'tazilah, Khawarij dengan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah, Allah di situ bukan di atas mananya, tetapi menguasai, mengalahkan atau mengurus. Maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. 'Alal arsy istawa, Ar-Rahmanu dat yang Maha Rahman. Allah di situ bukan di atas. Bimakna di situ tetapi menguasai, mengalahkan, mengurus. Banyak maknanya. Allah itu ada Allahnya di atas, ada sebenarnya. Misalkan alaikum, wajib bagi kalian. Allah itu di situ wajib bagi kalian. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah di situ artinya wajib, harus. Alaikum, kum itu kalian kan? Alaikum asyam, saum. Allah di situ bukan di atas, tetapi wajib. Artinya iljam. Jadi maknanya banyak. Gitu. Hanya ada sebagian pendapat Allah di situ di atas aras. Jadi Allah itu duduk di atas aras. Kalau menurut tauhid, menurut kita misalkan tauhid,
Kalau duduk di atas aras berarti duduk itu dia memerlukan tempat kan? Memerlukan tempat. Kalau memerlukan berarti tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah kan Al-Qayyum. Lalu aras itu sendiri fungsinya, maksudnya definisi aras sendiri bagi Allah. Aras makhluk Allah aja itu. Makhluk aja seperti planet-planet yang lain. Yang ngurus hanya Allah menyebutkan aras di situ adalah makhluk yang paling besar. Alam yang paling besar. Makanya sering Allah bersumpah dengan aras. Gitu. Karena makhluk yang paling besar. Makanya bumi kalau dibandingkan dengan aras katanya seperti lapangan bola dengan bolanya. Bumi itu seperti bolanya dibandingkan besarnya dengan aras. Saking besarnya gitu. Maka Allah bersumpah di situ ya. Oke. Itu Allahu la ilaha illa wal hayyum al-qayyum itu al-qayyimu bidati wal qayyim bitadbir khalqihi, dan qayyum di sini berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lain. Satu, mengadakan dirinya, tidak memerlukan yang lain. Yang kedua, tadbiri bitadbiri khalqihi, dalam mengurus makhluknya tidak memerlukan yang lain. Diurus oleh Allah semuanya. Hanya tetap Allah memberikan tugas masing-masing. Manusia tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini, itu hanya tugasnya. Kalau pengertian maha besar itu sebenarnya dalam makna lugasnya misalkan keukuran gitu kan? Bukan, besar itu keagungannya. Jadi bukan Allah itu maha besar berarti segede kemah ya Allah gitu, bukan fisik gitu ya. Nah, kenapa? Karena Allah tidak akan sama dengan kita. Jadi keagungannya. Ya. Hadis Qadim. Oh, maksudnya bertanyain hadis Qadim atau jadid gitu? Hadis yang mana? Allah. Oh, Allah hadis atau Qadim gitu? Ya jelas Qadim lah. Kidam Qadim itu. Kidam kan mustahil hudus. Bukan Allah yang bertanyakan, Al-Quran. Bukan Allah yang disebut di dalam filsafat itu Quran. Quran itu qadim atau hadis. Bukan Allah, ya Allah sudah jelas di dalam ilmu kalam, di dalam teologi Islam tetap tidak ada yang menyebutkan Allah itu hadis. Tapi yang dipermasalahkan Al-Quran, termasuk oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menganggap Quran itu hadis baru, makhluk. Buktinya apa? Mereka berani, coba kita untuk membuktikan ini dibakar. Berarti kan rusak. Berarti hadis baru dong. Gitu. Nah, bagaimana menurut Imam di dalam ahli sunnah wal jamaah? Oke, kalau Qurannya aslinya dari Allah itu qadim, kekal. Kenapa? Karena sifat Allah. Kalam itu kan sifat Allah. Hanya kalam Allah tidak bersuara, tidak ada waktu, tidak ada suaranya, tidak ada waktunya, tetapi bisa dipahami. Nah, Quran ini cetakan seperti ini itu sudah dipahami dari kalam Allah kepada manusia. Makanya adanya Nabi itu untuk pelantara antara Allah dengan manusia. Makanya dengan Nabi. Kok Nabi diterjemahkan dengan bahasa manusia seperti ini. Makanya kalau lapannya, kalau aksaranya seperti ini wajar disebut hadis. Tapi kalau intinya Al-Qur'annya itu sendiri, isinya tetap qadim gitu. Iya, betul. Nah, kalau sudah masuk ke ranah tauhid seperti ini pasti ke ranah filsafat, pasti. Karena pemikirannya pasti ke sana gitu ya. Nantinya bertanya seperti kan Mu'tazilah menyebutkan Quran itu hadis atau qadim gitu. Maka ada ya, kalau pendapat mereka itu hadis. Kalau ada yang menyebutkan qadim, berarti Allah ada kalau menyebutkan qadim berarti dia menyebutkan berarti ada yang dua qadim dong. Satu Allah, dua Al-Qur'an. Berarti tidak la haula wala quwata la ilaha illallah, tidak seperti itu dong. Kalau ada dua qadim, musyrik loh, kata Mu'tazilah. Kalau menyebutkan Al-Quran itu qadim, berarti Allah qadim, Al-Quran qadim.
berarti ada dua qadim. Kalau ada dua qadim berarti musyrik. Gitu. Nah, pemahaman ahli sunnah, Al-Quran itu sifat dari yang disifati dat Allah. Hanya sifatnya sudah dibukukan dengan bahasa manusia gitu. Jadi bukan Al-Qurannya ini yang disebut qadim itu, tapi sifat Allahnya, kalamnya gitu. Itu perbedaannya. Paham? Aduh. nyusun. Nah, Al-Qayyim bidati qala Al-Kalabi Warabi bin Anas Muhammad bin Ishaq nuzilat hadil ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya gini. Fi sya'ni wafdi Nasara Najran, yaitu ada segolongan tokoh-tokoh Nasrani orang Najran. Tokoh Nasrani orang Najran itu wakanu sittina rakiban. Ini mereka ada sekitar 60 orang yang datang kepada Nabi. Qadamu ala Rasulillah wa dakhalu al masjid, dan datanglah masuk ke masjid. Hinna sholal asra, ketika Nabi sholat asar. Ketika Nabi sholat asar, ada mereka, wah siyabul habrat, bajunya yang keren tuh bajunya, orang-orang tokoh-tokoh Nasrani Najran, orang Najran itu datang ke Nabi itu di masjid sedang salat asar gitu. Wafihim arba'ata asyara rajulan min asyrafihim, dan ada 14 orang dari yang 60 tersebut, yaitu tokoh paling terkemuka gitu. Tokoh terkemuka ada 14 orang itu ya. Wasalah satun minhum kanu akabirul qaum, dan yang 3 itu tokoh pemimpin dari kaum-kaum mereka, pendeta, kemudian dan seterusnya. Ahaduhum amiruhum wasmuhu Abdul Masih, salah satunya itu Abdul Masih. Kemudian yang kedua namanya itu ismuhu Aihim. Ketiga namanya itu Abu Harisah bin Alaqah. Apa sih yang dikatakan? Makulama ayuhum wa Abdul Masih. Abdul Masih berkata, faqala lahumma, berkata kepada Rasul, mereka berdua yaitu Wafdi dan Aiham dan Abdul Masih. Faqala lahumma, maka mereka mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kata-kata mereka berdua, aslama, sebetulnya kami telah Islam. Qala qad aslamna qablaka, sebelum kamu Islam aku dulu. Kamu itu baru Islamnya, aku tuh udah dari dulu Islam gitu. Ini kata orang Nasrani Najran gitu ya. Kata Nabi, qala kadzabtuma, bohong kamu berdua katanya. Tidak mungkin kamu Islam. Kenapa? Alasannya, kalau betul kamu Islam, yamna'ukuma minal Islam, tidak mungkin menolak Islam yang sekarang. Berarti kalau lihat hadis ini, dulu juga sebetulnya Islam mengakunya gitu. Ya, muslimin, orang dulu juga, mereka juga mengaku Islam. Kamu batal jadi Islam karena 3 perkara kata Rasul. Salah satu asya, ada 3 perkara. Yang pertama, isbatukuma Allah waladan. Yang pertama, kamu menganggap bahwa Allah punya anak. Itu salah. Makanya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. 1, kamu tidak mungkin Islam. Kenapa? Karena kamu sudah musyrik. Kenapa? Tuhannya sudah ada 2, punya anak kan Tuhan. Berarti kan udah musyrik, udah menyekutukan Allah. Tidak mungkin Islam kamu, kan berarti tidak tauhid lagi. Karena Islam itu tauhid. Makanya ke dalam Pancasila aja kan, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhannya harus esa. Kalau tidak esa, bukan orang Indonesia tuh. Harus esa Tuhannya gitu. Nah, kamu masa gitu katanya. Yang kedua, wa ibadatukuma lis-salib.
sebetulnya kamu ibadah kamu itu kepada salib. Kata Nabi ini kepada pendeta itu. Wa aklukuma al-khinzir, yang ketiga, kamu makan babi. Sedangkan dalam Islam di Injil pun diharamkan. Mereka diam. Qalu illam yakun Isa waladallah paman abuhu. Mereka bertanya lagi, ya, tapi kalau Nabi Isa bukan anak Tuhan, siapa bapaknya? Mereka bertanya lagi kepada Nabi, kalau bukan Tuhan, siapa bapaknya? Gitu. Oke. Wa qasamuhu bi Isa faqala lahum an-nabiyyu alastum ta'lamu annahu la yakun waladun illa wa huwa yushabbihu abahu. Kamu, kata Nabi, mengatakan bahwa kamu tidak percaya kepada Tuhan, atau apakah kamu tahu bahwa Allah itu tidak bertuhan? Allah itu tidak punya anak, maksudnya. Allah Tuhan itu tidak punya anak. Kamu tahu enggak? Iya. Tapi saya bertanya, siapa ayahnya? Makanya Nabi bertanya, oke, kalau begitu aku balik bertanya, kamu tahu Nabi Adam? Tahu dong, bala. Siapa ayahnya? Tahu. Berarti Tuhan juga? Bukan, katanya. Kok kenapa bisa gitu? Kan alasannya kan kalau gitu tidak ada bapaknya, berarti itu harus. Makanya ketika kita menjawab harus dengan logika lagi. Maka ad-din al-aqlu, din itu dengan akal. Mereka itu bingung. Bala, alasum ta'lamu anna rabbana hayyun. Apakah kamu tahu bahwa Tuhan itu tidak hidup, tidak pernah, la yamutu, tidak pernah mati? Ya, tapi wa ana Isa ya'ti alaihi alfana. Nabi Isa mati enggak? Mati. Rusak enggak? Rusak. Masa Tuhan mati, katanya gitu. Berarti dalilmu itu salah gitu, kata Nabi. Nabi dirempuk 60 orang debatnya. Qalu bala, ya, Nabi Isa juga rusak. Nabi Isa juga suka berdarah, suka apa, rusak. Ya makanya beda dengan Tuhan. Kalau itu anak Tuhan, berarti bapaknya juga sama dengan anaknya. Kita manusia, anaknya pasti manusia. Ya kan gitu. Kalau Nabi Isa Tuhan, berarti Allah Tuhan. Nabi Isa suka makan nggak? Suka, katanya gitu. Alas ta'lamu anna rabbana qayyimun ala kulli syai'in yafadu wa yarzuqu. Dan Allah itu memberi rezeki. Nabi Isa memberi rezeki nggak? Enggak. Masa disebut Tuhan atau kan gitu? Yang beri rezeki siapa? Tuhan, gitu. Isa bukan? Bukan. Isa itu justru makan. Dari lahir pun kan dia makan. Nabi Isa itu beda dengan Tuhan. Gitu. Kemudian qalu bala, betul sih gitu. Tapi ini qala bahwa yang milik Isa min dalika syai'an. Apakah ada semua yang dimiliki oleh Tuhan di Nabi Isa? Untuk memberi rizki, tidak pernah tidur, dan tidak pernah mati, dan tidak pernah dilahirkan. Ada di Nabi Isa? Enggak, Nabi Isa dilahirkan sama ibunya, hamil dulu ibunya, sama seperti manusia. Kalau begitu kan berarti bukan anak Tuhan, gitu. Tapi kok kebalik dari, iya kalau gitu siapa bapaknya? Gitu kan. Kalau Allah itu Maha Kuasa, tidak ada ayah, tidak ada ibu juga gampang, insya Allah. Gitu. Qalu la, gitu. Qalu la. Qala alastum ta'lamu anna Allah la yakhafa 'alaihi syai'un. Apakah kamu tahu bahwa Allah itu tidak ada yang tersembunyi di Allah? Iya, kalau di Nabi Isa, kalau kamu tidak bilang, tidak bicara, Nabi Isa tahu enggak? Enggak, katanya. Kalau betul dia anak Tuhan atau sama dengan Tuhan dong sifatnya? Enggak kan ini? Iya, bala gitu. Bala, qala alastum ta'lamu anna Isa hamalathu ummu. Apakah kamu tahu bahwa Nabi Isa itu dihamilkan oleh ibunya? Iya. Kalau Allah tak, siapa yang menghamilkan? Tahu. Kan aneh gitu ya. Kama tahmilul mar'ah, seperti wanita biasa aja kan. Ibu Nabi Isa itu kan Maryam seperti biasa, hamil biasa. Wada'athu, dan menyusui sama. Nabi Isa itu disusui dulu oleh ibunya. Kalau Allah siapa? Yang menyusui Allah siapa? Gitu.
Kama di situ, makanya kata-kata Rasul, semakana yat'amu wa yashrabu wa yahdisu. Nabi Isa suka makan nggak? Suka. Suka minum? Suka. Suka berbicara? Suka. Gimana kamu bicara dengan Allah? Gimana Allah makan? Gimana Allah minum? Coba terangkan. Nggak tahu. Gitu. Ya, tapi aneh tuh Islamnya gitu. Qalu, bapaknya saya qalu bala qala wa kaifa yakunu hadza kama zamtum. Kalau begitu apa yang kamu pikirkan gitu, kata Nabi kepada orang-orang tersebut ya. Apa sakatu, maka diamlah semuanya. Fa anzalallah maka Allah menurunkanlah ayat ini, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu untuk menjawab pertanyaan mereka. Allah yang enggak pernah mati, Allah yang hidup sang gitu. Itu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ada orang-orang yang datang kepada Nabi untuk bertanya gitu ya, bertanya tentang ini, tapi itu mah bukan bertanya ya, itu mah mujadalah aja, itu mah debat aja itu mah. Jadi bukan mencari solusi, mencari kebenaran, bukan. Aja kesang gitu ya. Nah, setelah itu nazala, aku turunkan. Nah, sebagian pendapat menyebutkan zainya itu enggak ditasdidkan ya, enggak pakai tasdid ya, dan diropakkan alkitab jadi nazala alaikal kitabu. Jadi bisa ada dibacanya, kalau ada yang membaca tidak pakai tasdid boleh, tapi isi kitabnya jadi ropak. Jadi nazala alaikal kitabu gitu boleh. Tapi kalau pakai kami turunkan. Enggak. Naknya ini nun bukan nahnu. Ini mah naknya na asli aja. Ini menazala anzalanya. Jadi anzala ya nah biasanya. Nah, kalau nazala dia telah menurunkan, maksudnya Allah, dia itu. Dia. Lan fil madi. Kalau fil mudhari itu ropa. Ya, nazala yunazzilu gitu ya. Kalau fil mudhari'nya yunazzilu itu ada mutaaddi, yang mutaaddi dengan tasdid ya, nazzala gitu ya, asalnya najala gitu. Fil mudhari'nya itu yunazzilu atau nunazzilu. Naon? Oh, sama aja dengan coba parrih nazil, parrih najil, turunlah kamu gitu. Itu kataikan. Nazala dia Allah maksudnya ini nazala. Kenapa tahu ini dia Allah? Karena di sini wukunya kan nazala itu wuku mufrad mudzakkar mufrad mudzakkar ghaib. Jadi nazala dia telah menurunkan kepada siapa? Alaika, kepadamu, kepada Nabi maksudnya ya. Apa yang diturunkan? Alkitab, kitab. Nah, alkitab di sini ada alif lam tadi ya, ada alif lam mas. Kalau ada alif lam itu alkitab yang ini berarti khusus, yang dimaksud Al-Quran ya gitu, yang dimaksud Al-Quran. Jadi aku turunkan kepadamu Al-Quran, bukan kitab-kitab yang lain, bukan, Al-Quran gitu ya. Aku turunkan Al-Quran gitu, Al-Quran bil haqqi, dengan hak, dengan benar, bil adli artinya dengan adil ya, fi ahkamihi dalam hukum-hukumnya, au bisidki benar Quran ini, fi akhbarihi dalam kabar-kabarnya, khobarnya, kabarnya, beritanya pasti benar. Yang sudah dulu yang dikisahkan Nabi Adam, Idris, Nuh dan seterusnya dikisahkan dalam Al-Quran, termasuk Dzulqarnain, Yajuj Majuj nanti itu akan pasti benar. Nah, ini yang disebut dengan bil haqqi ya, benar. Fi akhbarihi wapi wa'adihi, dalam janjinya pasti benar. Allah sudah berjanji seperti ini, pasti benar. Dan
wa wa'idihi, ancamannya. Kalau Allah sudah mengancam bahwa ketika dia tidak tauhid artinya musyrik, maka tidak akan dimaafkan olehku. Itu ancaman dari Allah, pasti benar gitu. Au bil hujazi, atau dalam hujahnya, dalam dalilnya, dalam argumennya pasti benar. Al muhaqiqati, pasti nyata. Annahu sesungguhnya Al-Qur'an min indillah, dari Allah Ta'ala gitu. Au bil qaulil fasli walaisa bil hazli wala bil ma'ani al fasidati, tidak akan fasid. Nah, semuanya itu dari Allah. Musaddiqon, dan membenarkan. Bukan benar, musaddiqon itu membenarkan. Musaddiqon itu membenarkan apa? Lima baina yadaihi, terhadap kitab ajaran yang sebelumnya, yang ada di tangan kalian, yang ada di tangan mereka, yang di ya, yang di antara tangannya, baina. Yang memilikinya baina yadai, di antara tangan mereka, di antara itu ya oke, Nabi Adam dan seterusnya kan ada jedanya. Nabi itu di antara tangan mereka berdua itu Injil, Taurat. Apa yang di antara mereka itu di sini wa anzala Taurat itu kepada Nabi Musa, ya, Musa bin Imran. Imran di sini bukan Imran kakeknya Nabi Isa, ya. Imran, Musa juga namanya, bapaknya Imran, ya, Imran. Nah, wa anzala, dan aku turunkan Taurat. Nah, di sini maaf ulang lagi, musaddiqon itu membenarkan lima baina yadaihi, lima taqaddamahu, artinya yang telah dulu sebelum Al-Qur'an. Itu dibenarkan. Injil, Taurat, Jabur itu dibenarkan. Benar kata Al-Qur'an, tidak pernah disalahkan oleh Al-Qur'an. Benar, itu dari Allah. Itu as-salafah itu sudah berdakwah, itu dalam mengajak ilal iman, kepada iman. Mau Injil, mau Taurat, mau Jabur, itu mengajak terhadap umatnya untuk iman kepada Allah, untuk mentauhidkan kepada Allah. Itu sama semuanya dengan Al-Qur'an. Makanya tadi Nabi mengatakan nggak mungkin kamu Islam. Kenapa? Karena kamu menganggap bahwa Allah punya anak, berarti musyrik. Padahal dari dulu pun sama. Sudah dibenarkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu, Tuhan itu satu dari dulu pun. Tapi kamu sudah mengatakan bahwa Tuhan itu ada berapa gitu. Gitu. Makanya kamu salah menyebutkan bohong, kata Nabi. Nah di situ bainaya ilal iman wa tauhid, dan mengesahkan Allah tadi, ya, wa tanzihillah, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat kemanusiaan, amma la yaliku, yang tidak layak ada di Allah, bisya'nihi, dengan kelakuan Allah, tidak mungkin itu. Wa bil amri bil adli, dan Allah juga mengajak kepada urusan kalian bil adli, dengan adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi adil itu bukan sama rata, tetapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil namanya. Tapi kadang-kadang kita menyebutkan adil itu sama rata, enggak. Ini wah adil atau laki-laki dengan perempuan sama aja lah, anak-anak juga samakan aja. Itu adil itu justru. Kenapa? Karena perempuan itu dibiayai. Yang diwajibkan dibiayai oleh suaminya. Kalau suami wajibnya membiayai, jadi wajar 2 kali lipat perempuan. Itu adil namanya. Gitu. Laki-laki itu kan membiayai, jadi harus 2 kali wajar. Kalau istri kan dibiayai segitu juga, dia mah dapat untuk sendiri dan nanti dibiayai oleh suaminya. Belum lagi ini 2. Berat lagi ya. Apanya? Nah, kalau misalnya lebih dari 1 lebih berat. Gak ngerti aku. Aduh, udah curiga ini. Mancing Pak. Nah, bil adli, innallaha ya'muru bil adli, Allah menyuruh kepada kita adil. Coba aja sekarang di dalam Pancasila,
Pancasila menyuruh keadilan kan? Makanya apa sih yang beda dengan Al-Quran? Itu Pancasila itu mengambil dari sebagian ajaran Islam. Adil kan disuruh oleh Allah. Wal ihsan, dan disuruh oleh Allah itu untuk berbuat ihsan, berbuat baik, sosial gitu. Wa fi amba'il anbiya, dan kabar-kabar para nabinya benar adanya gitu. Wal umamil khaliyah, dan umat-umat yang diceritakan dalam Al-Quran benar. Wa fi ba'di syara'i, dan sebagian syariat yang ada dalam kitab-kitab itu diadopsi juga dalam Al-Quran. Jadi benar gitu. Mau cerita-ceritanya sama, sebetulnya versinya sama gitu. Mereka ada nabi-nabi dulu, kita juga ada. Mereka mengenal malaikat, kita juga sama gitu. Dan syariatnya juga sebagiannya sama. Seperti haji kan sama, ya. Kemudian apalagi yang sama, saum, sholat sama, hanya beda prakteknya saja. Suruhannya sama, ada gitu ya. Nah di situ ya, maka kata Allah juga, oleh sebab itu wa anzalat Taurah, aku turunkan Taurah, ya, jumlatun ala Musa bin Imran wal Injil, dan aku turunkan Injil kepada Isa bin Maryam. Kan pada umumnya mah, bukan pada umumnya, memang di Arab mah kan turunannya itu ke bapak. Tapi Nabi Isa mah nggak ada ya, ke bin Maryam aja, putranya Maryam. Ibnu Maryam, putranya Maryam, putra pamegat Maryamnya. Min qoblinya, bisa min qobli, bisa min qoblunya. Sebelum Al-Quran itu diturunkan. Untuk apa? Hudan, petunjuk, linnas, bagi manusia. Ini umum. Nas itu umum, manusia lebih umum. Ya, nas itu beda dengan basar. Basar lebih khusus ya. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Ya maksudnya kitab apa? Kan tadi udah kitab Al-Quran mah Alkitab itu. Oh sebelah. Nah yang dimaksud ini beda pendapat. Ada yang disebutkan Al-Quran, karena di dalam ayat yang lain yang disebut Al-Furqan itu pemisah itu, yaitu Al-Quran. Al-Quran kan namanya banyak, Alkitab, Al-Furqan, Al-Haq, Asy-Syifa, kan itu salah satunya Al-Furqan. Tapi yang dimaksud di sini Al-Furqan itu menunjuk kepada kitab Jabur. Kenapa? Karena kitab yang Al-Quran kan sudah disebutkan awal, Alkitab. Jadi yang disebutkan di sini Injil, Taurat, yang belum Jabur. Makanya para ulama dalam hadis menyebutkan, memang Nabi menyebutkan yang dimaksud di sini adalah Zabur. Itu. Ya, Jabur. Kenapa Jabur disebut Al-Furqan? Painda mustamilun min alal mawa'idid da'iyati, karena Al-Furqan itu di sini ada nasihat-nasihat yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian azazratu an-syari, dan mencegah kepada syar. Jadi menjelaskan sama Al-Furqan itu, Al-Furqan bainal haq wal batil, yang membedakan antara hak dan batil. Ini mana hak, yang mana yang batil. Sumal mukhtar indal fakhri ar-raji, ini Fakhrur Raji menyebutkan ini yang paling kuat. Al-Furqan ini yang dimaksud adalah kitab Az-Zabur, karena Jabur juga sama dengan kitab Injil, Taurat atau Al-Quran, sama, yaitu memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih. Itu di situ Al-Furqan ini. Wanzala Al-Furqan. Kemana terus ayatnya? Oh, innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang ingkar. Ya, kafaru itu sifatnya ingkar. Kalau orangnya kafir, kafirin, kafirun gitu ya. Orangnya yang ingkar terhadap apa? Bi ayatillah, terhadap ayat Allah. Sedangkan ayat Allah kan ada dua ya. Ada ayat yang kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Ayat yang Qur'aniyah yang ada dalam Al-Quran, al-kauniyah yang ada di alam. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah, sama gitu ya. Yaitu Al-Quran, wa ghairuhu, dan selainnya gitu. Maka wabdu Bani Najran tadi, pasukan dari Bani Najran dan yang lainnya, kadzabu bi ayatin natiqah, salah satunya yaitu mereka
mendustakan ayat natikoh, ayat berbicara, atau ayat mengatakan bitauhid wa tanji, yaitu tauhidnya tidak ada, mengesakannya tidak ada. Kenapa? Karena punya anak gitu. Kemudian yang kedua, wa tanji, membersihkan dari sifat-sifat kemanusiaan tidak ada gitu. Kemudian al mubasyarati, disamakan dengan manusia, punya anak gitu. Binuzulil Quran, lahum adabun syadid, maka mereka layak mendapatkan azab, siksa yang syadid, yang keras. Wallahu azizun, dan Allah itu aziz. Aziz itu perkasa, tapi maknanya juga yang disebut ada juga mulia. Jadi aziz itu gagah gitu ya. Kebalikannya aziz itu mulia, yaitu makanya hati-hati dengan ajazi. Kalau ajazi, yang ajiz ya, ada ajiz ya, ajiz ya. Ajiz itu kujat kan sebetulnya ajiz. Nah itu ajazi. Nah itu mah lemah, kebalikannya. Maknanya lemah. Kalau ada J, yang kedua Z gitu. Ajazi, ajiz. Ya, ajiz. Enggak gagapnya. Aziz ya. Dikira mah keren-kerenan deh gitu. Duntikom, yang memiliki siksa yang sangat pedih gitu bagi yang layak ya gitu. Nah duntikom, wallahu a'lam bishawab.